dong bareng teman. Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify. Halo Sobat Medio, di episode spesial kali ini kami akan ngobrol santai seputar finansial lagi. Saya Jumiati dari Kontan. Dan saya Jos dari Kompas. Episode kali ini kita jawabin itu kali Mbak Jum, pertanyaan teman-teman ya. Ternyata udah banyak nih Mbak Jum. Ada juga yang dari gitu ya. Jangan lupa tapi ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify. Nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Apa aja nih Mbak Jum pertanyaannya Mbak Jum? Waduh, ini apa nih? Dari Ali _Jo. Mbak Jum, saya udah daftar nih pakai aplikasi Bibit. Rencana gajian bulan depan baru bisa nabung 100.000 per bulan. Tapi ini udah bagus loh Mbak Jum ya. Bagus ya. Selama dia mau konsisten. Yang penting itu. Ali udah pernah investasi apa belum? Kayaknya belum nih Mbak Jum ya, baru belum ya kalau buka ya. Kalau kami sih menyarankannya aja. reksadana ya Mbak Jum ya. Jangan langsung membeli saham. Reksadana belajar dulu. Reksadana pasar uang. Pasar uang yang pertama kali itu yang bener-bener bisa buat bridging, bisa buat peralihan pertama dari deposito ke dunia investasi. Ya. Emang apa sih Mbak Jum kalau pasar uang itu? Pasar uang isinya deposito juga sih. Cuman kenapa? Cuman apa bedanya kalau kita nabung deposito sendiri dengan pasar uang? Kenapa hasilnya lebih tinggi pasar uang Mbak Jum? Arisan ya. Jadi ngumpulin duit sekarung dulu ya. Baru dia masuk ke bank. Terus kalau kita punya uang gede ke bank kan kalau nanya, gue mau masuk kasih bunga gue gede dong. Biasanya dikasih, makanya bunganya walaupun sama-sama di deposito dia bisa dapat bunga lebih gede. Plus lagi ada juga pasar uang tuh bisa obligasi yang udah mau jatuh tempo biasanya 1 tahun ya. Dan terakhir 1 tahun ini jatuh tempo. Nah udah itu biasanya gak kemana-mana itu biasanya bikin pasar uang tuh lumayan lah gitu dibanding deposito mungkin oke lah ya. Iya untuk mula ya. Nih Kakak Ali bisa masuk ke pasar uang. Nanti misalnya udah masa comfort udah hatam lah nih sama reksadana pasar uang, boleh kita naik kelas ke reksadana obligasi. Start ke campuran mungkin selalu ke reksadana saham. Ya, itu stepnya. Terus nanti dari 100.000 sebulan berarti kalau setahun bisa 1 juta lebih dong Mbak Jum. Iyalah. Dia bisa beli ori. Nah ini pertanyaannya kenapa ke pasar uang? Karena resiko di pasar uang itu kan lebih kecil banget. Itu paling kecil ya, reksadana. Baru naik-naik tadi ya ke obligasi, ke seiring campuran. dengan kita belajar juga ya, pastikan teman-teman mempelajari. Kalau udah punya investasi itu dijaga gitu Mbak Jum. Jadi jangan ditinggalin aja. Terus kita pelajari. Pasti kan itu ada laporannya tuh, ada setiap bulan masuk di mana, returnnya segini, naiknya segini, turunnya segini. Diliatin lah ya, jangan dibiarin aja. Karena di situ kita belajar. Nah ini Mbak Jum dari Bayu. Kemarin rame banget nih yang ngeluh soal gajian 5 juta kena pajak 5%. Padahal pernyataan itu salah. Nantinya juga bayar pajaknya cuma 0,5%. Kasih tahu dong Mbak Jum gimana cara hitung pajak individu itu yang dipakai itu gimana sih hitungannya? Pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan itu kan ada layer-layernya. Ada layer. Nah ini nggak ngitungnya nggak begini juga kali ya. Ini kan 5 juta nih per bulan. Kan dia kan kali 12 setahun, karena pajak hitungannya kan masih setahun. Per tahun. Itu setahunnya dapatnya berapa? 60 dong. 60 juta. Berarti masuk layer pertama. Jadi teman-teman pajak itu ada layernya. Jadi kalau penghasilannya 60 sekarang juta. Sekarang 60 juta. Itu 5%. 5%. Rate-nya. 60 juta per tahun ya, bukan per bulan nih. 250 juta itu 15%. 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30%. Aturan baru itu ada tambahan bracket baru. Jadi di atas 5M 35%. Karena 35%. Kita jangan khawatir karena nggak nyampe gajinya. Nggak usah takut lah. Nggak usah takut. Jadi justru kemarin itu aturan baru itu naikin bracket yang paling rendah sampai 50 juta aja kan.
untuk bisa dapat layer pertama 5% ini. Nah sekarang yang aturan baru itu naik jadi 60 juta. Itu nggak langsung dikurangin, nggak langsung dibagi 5%. Nggak langsung dikali 5%, itu potong pajak situ enggak. Iya, ada PTKP. Iya, penghasilan tidak kena pajak. Tergantung apakah kita single atau kita punya tanggungan, punya anaknya berapa, maksimal 3. Itu masih ada pengurangnya lagi. Nah, jadi kalau penghasilannya 5 juta single katakan single, itu masih ada PTKP-nya lagi 54, sisa 6 juta. Nah 6 juta itu kali 5%. Jadi jangan khawatir, itu masih ada. Belum lagi dipotong sama ini Mbak Jum. Misalnya nanti kalau ada BPJS apa itu bisa di ada pengurangan lagi ya sebenarnya. Tapi yang kasarnya tadi ya, ada PTKP netnya itu yang kena pajak akan menjadi lebih kecil lagi. Jangan khawatir. Bahkan itu sebenarnya naik bracketnya itu tadi. Iya. Untuk yang penghasilannya masih kecil-kecil, yang tadinya cuma limitnya 50 juta sekarang. Karena kalau misalnya nih yang dulu dengan 50 juta berarti sebagian yang akan naik jadi 15%. Iya, ikut yang bracket kedua. Iya, akan ada sebagian yang naik jadi 15%. Misalnya waktu itu kan 50 juta, 10 juta ini kena 15%. Kepotongan pajak 15%. Tapi sekarang semuanya sampai 60 juta itu masuk, tetap kena 5% aja. 5% bracket pertama. Dikurangi PTKP gitu. Jadi teman-teman. Next. Perencana keuangan itu mudah asal ada uangnya. Lucu. Minta saran dong, lebih jangkau mana enaknya ya? Beli tanah terus dibangun rumah sama beli rumah langsung. Catatannya model rumahnya sama. Nah menurut aku nih, kalau kita beli tanah itu harus cash loh bayarnya Mbak Jum. Kafling ya, susah ya. Kafling, nggak ada yang bank yang mau memberikan kita utang untuk tanah, beli tanah. Tapi kalau kita beli rumah, itu kita bisa pakai KPR. Modal dari orang lain, pinjam bank. Iya, jadi minimal kita nggak, misalnya beli tanahnya berapa sih sekarang harga tanah? Mahal Mbak Jum, harga tanah. Lagi kan. Nah, dia punya uang cash berapa banyak ya? Ya katakanlah punya uang cash 1M lah, terus buat beli tanah. Nah itu sayang lah ya. Harus beli tanah doang itu. Beda kalau kita beli rumah. Rumah kan LTV berapa persen Mbak Jum sekarang? Katakanlah pun 20% lah ya. Ya, jadi dia bisa utang sampai 800 juta. Kalau harga 1M ya. Jadi dia hanya menyediakan uang DP-nya aja 20%, jadi 200 juta. Gitu. Nah 800-nya buat apa? Kan bisa dikembangkan buat yang asal jangan masuk investasi yang gak benar. Iya. Ntar malah hilang semua. Nah gitu jadinya. Kalau beli tanah kita gak bisa pakai uang bank. Kalau beli rumah kita bisa pakai KPR. Ya, itu salah satu ininya ya, salah satu poinnya ya. Dan beli tanah itu, kalau beli tanah dan bangun rumah itu harus punya uang cash gede banget Mbak Jum. Karena bangun lagi kan. Bangun lagi dan bangun rumah itu katakanlah ya budget kita tuh biasanya bengkak. Iya itu dia, budget kita 300 juta. Nggak bakalan tuh 300 juta Mbak Jum realnya. Belum nanti numpuk barang gitu kan biasanya suka ada preman di pinggir jalan juga ya. Untuk menuruninnya tuh batu bata tuh bisa dihitung per biji loh. Serius Mbak Jum. Ada aja deh gangguannya. Terus kita mesti ngawasin lo tukangnya, ntar mandornya ada yang jahat Mbak Jum. Kabur. Iya dibawa kabur uangnya, udah kita kasih. Lu sedih banget deh. Sebentar kalau beli rumah udah jadi. Udah nggak pusing lah ya. Udah nggak pusing. Paling kan kita bayar cicilan KPR-nya 10 tahun. Kecuali memang dia punya waktu ya buat misalnya ngawasin tukang segala macam, dan memang ya udah nggak apa-apa, bisa juga sih. Bisa. Gitu. Effortnya emang beda. Tapi yang lebih jelas harus sedia uang cash gede banget. Ya. Kalau buat beli tanah dan bangun rumah ketimbang kalau kita bangun rumah yang udah jadi. Ya, walaupun mungkin memang kita harus bayar ya. Maksudnya bayar itu dalam artian bayar sedikit lebih, karena kan kalau ini kan mandornya dimandorin sama sendiri, ya kan. Kita nggak ngitung tuh. Ya. Biaya kita mandorin kan gitu kan. Kalau beli ke orang lain yang udah bikin rumah itu jadi kan mandornya harus dibayar. Iya. Belum ada PPN. Ada dari Rara nih. Besaran dana darurat untuk single menikah punya anak dan single parent. Nah, berapa tuh? Ini kayaknya yang paling hafal dana darurat. Ya, anaknya berapa nih? Misalnya pengeluaran kita 5 juta, kita sedia 15 juta untuk mengcover 3 bulan pengeluaran. Kalau terjadi apa-apa misalnya kayak tahun kemarin pas pandemi COVID itu kan banyak PHK ya.
punya ini, waktu 3 bulan. Punya waktu 3 bulan untuk bangkit lagi, atau kita bisa punya modal baju untuk beli bikin apalah, kita jual-jual gitu. Nah menikahnya ini, kalau orang menikah misalnya 6 bulan. Kalau berdua kan masih berdua nih, pengeluarannya tentu lebih banyak lagi. Kalau udah nikah biasanya ada kontrakan lah, cicilan motor. Udah ada cicil-cicilan banyak cicil. Apalagi udah menikah punya anak. Punya anak itu, punya anak 2 aja mesti sedia 12 bulan tuh baju. Nah sama dengan single parent kan berarti income-nya 1 ya. Malah income-nya 1 ya. Income-nya malah 1. Nah tetap aja mesti sedia 12 bulan dan ditanggung sendiri. Kalau kita menikah sama-sama bekerja 12 bulan bisa bagi 2 lah ya. Kalau single parent ini lebih berat karena source of income-nya cuma 1. Iya. Kalau ada apa-apa ya dialah yang harus menanggung kan gitu kan. Betul. Berikutnya Dilan Sabil, suku bunga acuannya naik, ngaruh nggak ke deposito? Dilan, ngaruhnya tuh ke KPR. Legging, baju leggingnya jauh banget. Kalau KPR nggak ada leggingnya. Apalagi kalau deposito dolar. Waduh, lebih sedih lagi. Lebih baik kayaknya kita mulai melirik nih instrumen lain gitu, daripada ke deposito aja. Kalau uangnya kecil ya kita nyumbang bank baju mulu. Aku rasa sih ya nggak berasa gitu loh. Netnya ujung-ujungnya jadi berapa tuh, 3%-an dong ya kali ya. Iya, belum pajaknya gede. Ya udah pajak. Udah pajak. Oke. Tapi macam di beberapa bank itu ada layer juga loh. Deposito minimal 2 miliar baru dapat segitu. Kalau deposito cuma di bawah 100 juta 0%. Ada baju banget. Sedih amat, itu bank udah gak butuh duit. Sementara nih kalau BI naikin suku bunga, besokannya nggak pakai lama ya, KPR naik loh. KPR naik. Apalagi KPR yang ini, KPR yang kita udah habis masa promonya. Iya, apalagi udah habis masa promo, tambah lagi melompat tambah pusing. Nah. Terus dari Mutiara, kenapa ya udah hemat tabungannya nggak nambah? Hematnya kemana nih? Ini hemat kali. Harus didefinisikan ulang ini kayaknya. Definisikan ulang hematmu. Mungkin gini ya, kalau hemat itu kan kayak misalnya gini ya, orang kerja lah katakanlah, makan kan biasa di luar ya. Nah kalau mau hemat bener tuh masak udah bawa dari rumah ya. Iya, itu hemat pasti, yakin. Karena makanan itu kan minimal sekarang berapa? 15.000, 20.000 satu porsi. Ya 3 kali makan kali aja 3 kan. Sehari itu. Apalagi kalau di dalam rumah ada beberapa orang gitu kan, ada isi keluarga 3, 4 gitu kan, kali 4 gitu kan. Nah kalau misalnya masak sih lebih murah kan? Lebih murah masak sendiri. Itu satu. Terus apalagi loh? Ada banyak sebenarnya. Hematnya mungkin yang disimpan, dari hematnya tuh disimpan, jangan kayak tadi hematnya tuh hemat makan. Belanjanya nggak hemat. Penting kita bikin catatan. Betul. Baru kita bakal lihat ini benar nggak hematnya. Nanti soalnya banyak bocor-bocor kecil kantong kiri kantong kanan. Banyak bocor kecil tuh. Entah biaya admin lah. Orang beli GoPay atau beli apa itu kan pasti ada biaya admin ya. Betul. Nah itu bocor-bocor itu. Nah dari Rafis nih baju. Gimana tanggapannya Bajus dan Baju kalau ada yang liburan pakai kartu kredit? No. Kalau itu untuk, jadi dia udah punya budget sebenarnya. Dia pakai kartu kredit itu untuk alat pembayaran aja. Bukan alat utang. Bukan alat utang. Jangan sekali-kali kita libur misalnya mau kemana? Ke Tokyo atau mana? Ke Kapadokia 10 juta 20 juta gitu kan, ngutang ke bank. Ada fasilitas. Abis liburan baru nyicil. Aduh, jangan. Tapi kalau kita udah punya uang 20 juta, daripada kita bawa 20 juta cash gitu ya Baju ya, pakai kartu kredit nggak apa-apa. Jadi begitu pulang langsung bayar. Dan ini juga Baju, kadang kartu kredit itu kan punya fasilitas. Misalnya potongan apa tiket biasanya ada tuh. Nah itu bisa dimanfaatkan. Betul. Terus tukar poin lah, terus mileage lounge juga, pakai lounge gitu. Ya macam-macam sih. Jadi kita pintar-pintar aja memanfaatkan fasilitas yang ada. Jangan sampai habis liburan pusing bayar utang. Yang Baju. Iya. Oke, yang berikutnya nih, Sabila, perempuan perlu nggak sih siapin biaya nikah? Nah udah punya pacar belum Sabila? Kalau punya pacar gimana nih? Ditanyain dulu. Mau gua yang bayarin apa lu yang bayarin? Ya siapin dulu pacarnya. Siapa dulu. Iya benar juga. Ya perlu dong ya siapin baby nikah, karena kan kita nggak mungkin tuh kalau kita
cuman satu keluarga aja, pasti 2 keluarga yang nanggung tuh. Iya. Pasti bagi-bagi lah 50-50. Jangan-jangan pengen dapet apa namanya? Pangeran kuda putih. Jadi udah nggak usah bayar apa-apa, merem doang. Kalaupun mungkin nanti dibayarin. Tapi kan kita bisa pakai buat yang DP lain. rumah lah, buat beli mobil gitu. Tenang aja, Sabila, kebutuhan masih banyak setelah menikah. Jangan khawatir. Kalau ngomong kebutuhan pasti banyak. Pasti banyak. Oke, berikutnya dari Caca. Gimana cara nabung kalau hobinya nonton konser? Bagaimana caranya konsernya gratis gitu? Kan dia bisa kerja kan, dia dapat penghasilan tambahan misalnya. Ya, Caca tuh senangnya apa? Backstage. Itu gratis tuh bisa. Gratis bisa, bener. Itu cari kerjaan yang ada di posisi backstage. Tapi lihatnya dari belakang, gimana dong? Itu paling gampang itu. Udah bukan nabung lagi, malah dibayar kan? Dibayar itu, malah untung, malah cuan nih. Malah cuan gitu kan. Itu susah itu kalau gitu. Banyak lah caranya kalau kita mau nabung sih. Dibajetin nih, misalnya tahun ini kan teman-teman pasti udah tahu nih. Tahun ini Blackpink akan datang. Kira-kira tiketnya berapa? Ya sebelum tiket konser kita udah punya tabungan. Sehari beli kopi, Mbak Jum katakan. Atau beli makan lah tadi. Biasanya makan di luar kan. Tapi terus karena kita mau ada tujuan, set tujuannya dulu. Blackpink misalnya katakan sekian, dibagi tuh. Sebulan harus tabung berapa? Tapi mungkin gini juga, Joyce, dia bisa bikin konten kan? Betul, bisa juga. Iya. Jadi selain menabung, dengan tabungan itu dia bisa juga tuh menghasilkan dari entah dari YouTube lah atau YouTuber kayak gitu ya. Mungkin nih ya. Ini kok gue jadinya bisnis mulu ya. Soalnya kalau kayak gitu-gitu kan ya satu nih, sekarang kemarin lumayan nggak mahal-mahal amat tapi habis. Gimana? Terus nyarinya di mana? Kalau gitu. Mesti disiapin tuh. Disiapin jauh hari. Iya, apalagi kalau pergi ke luar negeri tambah lagi. Oke, mungkin ya kita sudahi dulu nih obrolan kita. Terima kasih untuk Sobat Media yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tungguin saja episode lainnya. Saya Jumiati dari Kontan. Dan saya Joyce dari Harian Kompas serta segenap tim Medio. Pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.